Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang menarik ya dalam pernyataan dilakukan oleh Bang Reza yang dimana dalam kanal YouTube-nya beliau ya. Dimana dengan masuknya sekarang Pak Otto ke kabinet Bapak Prabowo begitu kan. Bang Reza berkesimpulan bahwa kemungkinan ya berikutnya sih bukan kasus 7/8 terpidana begitu, tapi kasus si Ibtu R begitu kan. Jadi menarik untuk kita saksikan teman-teman. Kita lihat dulu ya waktu Bapak Otto dipanggil oleh Bapak Prabowo begitu kan sebagai wakil menteri begitu. Dan nanti ada juga video yang kalau saya lihat video ini keren ini ya. Jadi gimana video lengkapnya teman-teman? Ini dia. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Keren ya. 3. Bapak Otto ya. Terus gimana sih pernyataan dari Bapak Otto ya dengan hal itu? Ini dia. Itu kan besar sekali tuh kementerian itu. Pemasyarakatan, imigrasi dan sebagainya ya. HAM apalagi gitu. Jadi dengan adanya pembagian ini sekarang, saya kira ini tepat sekali karena itu akan menjadi fokus. Ya, fokus pembahasannya mengenai imigrasi, pemasyarakatan, HAM dan juga mengenai hukum ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, hukum itu berarti kan ini kan bukan Menteri Hakim, bukan Minister of Justice, tapi Minister of Law mungkin ya, kira-kira gitu. Nah, pasti tentunya yang harus diperhatikan kalau dari kami sebagai Wamenko ya, dari Kementerian Koordinator ya, bagaimana kita mewujudkan apa yang disampaikan Pak Presiden tadi pagi ini, bahwa semua yang ada di kementerian ini harus berpihak kepada rakyat. Ya. Kalau umpamanya di Kementerian Imigrasi tentunya kemudahan-kemudahan itu harus diberikan, dalam arti harus diperhatikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu di pemasyarakatan, maka tentunya perlindungan kepada orang-orang yang ada di sana itu juga harus diberikan, ya kan? Jadi mengenai hukum, tegaknya penegakan hukum, Pak Presiden mengatakan juga harus tegas dan keras, kan begitu. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Saya melihat satu hal yang paling penting memang adalah bagaimana akses kepada keadilan, ya, akses to justice. Ini yang harus didapatkan. Karena pikiran saya begini, kalau Pak Presiden sudah memberikan pemikiran yang dalam dan besar terhadap kesehatan masyarakat, anak-anak dengan makanan yang bergizi dan sebagainya. Ya, itu kan kesehatan dalam arti jasmania. Nah, sekarang ini kita harus memenuhi juga kesehatan rohani mereka, jiwa mereka, spiritual mereka. Nah, ya kan, supaya mereka mendapatkan keadilan sosial itu. Nah, dari segi hukum tentunya harus diperhatikan juga itu, keadilan sosial itu, akses to justice itu. Jadi ya, nanti imigrasi ini masih ada, tapi dirjennya masih ada. Nah, itu nanti mungkin akan ada perpres untuk itu ya. Tapi kalau namanya kementerian, apakah dirjen, apakah dalam bentuk lain itu, apakah deputi, itu akan diatur lagi. Bang Otto, tapi kalau terkait profesi Bang Otto sebagai advokat, apakah nanti akan simultan berjalan setelah Bang Otto jadi wamen? Berdasarkan undang-undang advokat, saya tidak bisa lagi praktek sebagai advokat. Jadi saya besok ketika dilantik harus saya mengajukan permohonan cuti kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Cuti sebagai advokat sama dengan umpamanya DPR gitu ya. Anggota DPR itu juga tidak boleh menjadi berpraktis sebagai advokat. Dia tetap advokat tapi tidak boleh menjalankan praktiknya sebagai advokat. Nah, begitu ya sebenarnya sih kenapa mengundurkan diri mungkin ya semeton ya, biar tidak ada kesannya mengintervensi dalam setiap kasus yang dipegang begitu kan. Dan saya rasa juga mungkin tidak ada waktu juga untuk mengurus yang mohon maaf ya, yang kasus-kasus biasa, karena ini kan sangkut pautnya sekarang adalah secara menyeluruh ya negara begitu. Dan hal yang sama juga semeton ya yang disampaikan juga oleh Abang Rizal ini keren begitu kan. Ini penyampaian beliau ini silakan simak ya. Ini penyampaian beliau agak-agak nyentil dan nusuk juga begitu kan. Menarik untuk disaksikan semeton. Ini dia videonya. Selanjutnya kita akan membahas ini kok Sobat DN mengenai balik lagi ke kasus Vina Cirebon. Sore ini kita akan kedatangan tamu narasumber yang Sobat DN nantikan, yaitu Bu Anis Hidayah. Bu Anis Hidayah ini kalau misalkan Sobat DN perhatikan beberapa kali dia turun ke Cirebon
bersama beberapa saksi dan beberapa saksi kunci untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Dia ini sebagai anggota dari Komnas HAM. Jam 4 sore kita akan diskusi dengan Ibu Anis. Tapi sebelumnya kita masih membahas sedikit lagi mengenai kabinetnya Merah Putih Prabowo Subianto. Dari segi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dan serta wamennya, gimana mungkin tanggapannya nih Mas Reza? Wamennya ada Otto Hasibuan loh. Nah, Jabatannya apa sekarang? Nama panjang lengkapnya apa? jabatannya Wamen Hukum, Migrasi dan Pemasyarakatan. Oh, tidak ada HAM-nya ya? HAM-nya itu oleh ini yang apa Ignatius apa? Papua ya, Bang. Iya, Ya, dari HAM. bukan. Dia tidak di HAM. Ya. Saya bayangkan satu ya, setelah Otto Hasibuan dilantik sebagai Wamen, perkiraan saya ini saya cukup yakin bahwa Otto Hasibuan akan mengundurkan diri. Sorry, revisi dulu Rat. Apa tuh? Wamen Koordinator Bidang Ada Hukum, HAM-nya. HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lengkap ini Pak Otto ini. Lengkap sudah. Oke, sorry. Itu gayung bersambut tuh dengan simpulan Komnas HAM. Nah, menurut saya bagaimana prospek Otto Hasibuan dalam kasus Cirebon? Perhitungan saya ini Otto Hasibuan akan mengundurkan diri dari tim penasihat hukumnya 8 terpidana, 8 terpidana. Dapat terpidana. Dia akan mengundurkan diri agar tidak terkesan ada konflik kepentingan. Ini yang dikhawatirkan akan memunculkan tanda petik intervensi juga terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung. Loh, ini Otto Hasibuan sebagai anggota tim penasihat hukum atau sebagai wamen. Nah, agar tidak terjadi percampur bauran yang tidak konstruktif semacam itu, maka perhitungan saya sekali lagi Otto Hasibuan akan mengundurkan diri dari jajaran tim penasihat hukum 8 terpidana. Tapi bahwa Otto Hasibuan sekarang menjabat sebagai wamen yang termasuk membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, maka boleh jadi baik langsung secara tidak langsung akan juga ada pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan hukum yang dilakukan oleh 8 terpidana tersebut. Terlebih karena sudah ada simpulan Komnas HAM, apa simpulannya nanti sore saja ya kita berbincangkan ya. Maka saya duga kuat akan ada rapat bersama, rapat pendahuluan antara Otto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan diperbincangkan dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal ihwal terkait dengan kasus Cirebon. Alhasil Sobat DN, mungkin sebutan kasus Vina dalam waktu dekat akan kita ganti. Kasus Rudiana. Artinya yang jadi dapat spotlight betul, bukan lagi seputar meninggalnya Vina dan Eki, meninggal karena apa dan seterusnya. Tapi bagaimana nasib Ibtu Rudiana dan juga nasib sekian banyak personil penegakan hukum lainnya yang disebut-sebut oleh para Sobat DN juga sudah melakukan kerja-kerja menyimpang dalam proses penegakan hukum. Ada yang mengistilahkannya sebagai police misconduct, ada yang mengistilahkannya sebagai miscarriage of justice, atau kalau mengacu pada tamu-tamu Bang Ex-Napi yang pernah hadir, ada yang menyebut ini sebagai kesetiakawanan yang menyimpang, ada yang menyebut ini sebagai kepanikan, ada yang menyebut ini sebagai kejahatan. Yang kejahatan itu paling berat tuh. Oh, paling berat tuh. Ada yang menyebutnya sebagai lagi milih-milih bahasa. Kekhilafan, kelalaian semacam itu. Dan yang paling parah adalah yang menyebutnya sebagai, ada yang menyebut sebagai kesembronoan dan juga yang paling parah ada menyebut sebagai kejahatan. Kosakata kejahatan tampaknya sebangun, seruang, segendang, senarian dengan simpulan Komnas HAM terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pada penanganan kasus Cirebon. Nah, ini yang terpikir oleh saya posisi Polri ini. Polri yang sekian bulan lalu Sobat ya sudah menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran etik apapun yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tapi sekarang sudah ada simpulan Komnas HAM. Sekarang Otto Hasibuan menjadi wamen yang membawahi bidang hukum dan HAM. Hitung-hitungan di atas kertas nih, perkembangan situasi belakangan ini tampaknya tidak begitu menggembirakan ya bagi Ibtu Rudiana dan juga barangkali bagi sejumlah personil polisi lainnya di lingkungan atau di satuan wilayah Polda Jabar.
Polres Cirebon Kota dan seterusnya. Oke, saya bacakan dulu nih ya, Mas. Selamat pagi buat Sobat DN. Ada dari Imas Masitoh, semoga bebas terpidana. Oke, terima kasih. Kita doakan bersama. Ada dari Rahma Ponsel, sehat selalu Bung Reza Indragiri dan Diskusinet Channel. Ya, sama-sama. Yang menarik dalam setiap penyampaian yang dilakukan oleh Abang Reza ini memang kosakatanya ya. Kalau menurut saya dalam setiap kosakata yang disampaikan oleh beliau itu sangat menarik gitu ya. Kalau saya sebut kalau bahasa mungkin lebay juga disebut nanti oleh para subscriber saya, tapi saya menyebutnya sebagai kosakata yang indah begitu ya. Yang indah, yang sederhana tapi maknanya keren begitu ya. Dalam setiap kosakata yang dipakai oleh Abang Reza. Ini yang menarik dari beliau. Sehingga coba disaksikan diskusi yang dalam setiap diskusi ya yang disampaikan oleh beliau ini. Anda pasti tidak akan bosan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau begitu ya. Dan saya yakin juga apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah penyampaian yang sangat mudah dimengerti dan kita tidak bosan mendengarnya begitu ya. Itu kerennya beliau ya. Kita lanjutin sebentar. Nada dari Tinuletik, nunggu sikap Pak Oto yang sebagai wamen dalam kasus Vina. Mengundurkan diri. Sekali lagi, menurut saya Oto Hasibuan mengundurkan diri. Bahkan kalau saya boleh kemas ulang di kalimat saya, saran saya ya Oto Hasibuan mengundurkan diri. Memang sudah Pak disampaikan. Toh persidangan PK sudah selesai juga. Jadi tidak ada perubahan efektivitas kerja. Apakah Oto Hasibuan bertahan di tim penasihat hukum ataukah dia mengundurkan diri, tidak ada perubahan juga. Namun sebagai sebuah pesan positif agar tidak ada kesan konflik kepentingan, maka sekali lagi saya saran deh Oto Hasibuan mengundurkan diri dari tim penasihat hukum 8 terpidana. Oke, ini dari Bintang Mahardika. Dia tadi menjawab sedikit gugupnya, gagapnya kita nih Mas dari kasus Vina ini adalah kesetiakawanan yang menyimpang, kelalaian, kepanikan, kesembronoan dan kejahatan. Iya. Terima kasih Bintang Mahardika. Insya Allah segala bebas. Oke, Mas Reza, untuk Komnas HAM Bu Anies nanti akan datang. Kira-kira apa yang akan kita kulik juga sih Mas Reza? Pertama, tolong dipastikan dulu simpulan Komnas HAM ini betul-betul simpulan jadi sebuah temuan final atau sebuah simpulan atau temuan yang masih perlu diuji. Itu satu. Yang kedua, kalau ini merupakan simpulan final, temuan yang mengunci semua persoalan, maka apa implikasi hukumnya? Kalau sekarang kan implikasi dalam pengertian membuka kartu kesadaran publik sudah. Tapi yang kita nantikan adalah implikasi hukumnya. Ini ada tidak implikasi hukumnya? Saya sih akan bertanya gini ya. Biasalah, kan kalau saya tuh agak cenderung kurang-kurang teryakinkan gitu ya oleh kesungguhan lembaga negara apapun pada dasarnya. Dan ingat tidak kasus Verdi Sambo? Komnas HAM dalam kurung bersama Komnas Perempuan saat itu sudah menyimpulkan bahwa PC Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual. Apakah simpulan itu bermanfaat? Tidak. Apa ada implikasi hukumnya? Tidak. Diabaikan begitu saja kok oleh pengadilan negeri, dan itu sudah benar, sikap pengadilan negeri sudah benar. Polisi tidak menindaklanjuti menjadi buka kasus baru terkait dengan kekerasan seksual, tidak. Nah, kalau sekarang ternyata simpulan atau temuan Komnas HAM disikapi sama, ya praktis ini hanya memunculkan kegemparan sesaat, menjadi buah bibir kita nih Sobat DN, diperbincangkan, tapi khawatir tidak ada implikasi hukum apapun. Oke, jadi mengenai penyiksaan dan lain-lain ini sudah, tidak menjadi sebuah catatan sudah terjadi pelanggaran oleh personil penegakan hukum versi Komnas HAM. Sudah, itu saja. Jadi kita tidak bisa menangkap apapun dari Komnas HAM sebetulnya ya? Ya memang lagi-lagi kita bertanya, sebetulnya ini jadi macam kertas tidak sih sebetulnya? Hanya galak pada temuan, hanya tegas pada penyampaian ke publik, tapi juga tidak didengar tuh oleh jangkau oleh masyarakat, oleh sesama lembaga negara terkait barangkali juga tidak ada. Tapi belum tentu, ini kan kabinet baru. Kita juga belum tentu, belum tahu pasti apakah Jenderal Listio Sigit akan bertahan atau tidak di kursi Kapolri. Saat ini bertahan namanya masih Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Ini pengaruh juga nih ya, lebih pengaruh Kapolri dibanding Wamen Oto dan Menteri Yusril Iza. Sorotan Komnas HAM kan harus diakui ke personil Polri kan, sejumlah personil Polri yang melakukan penanganan kasus itu kan. Nah,
ya sudah jelas dong. Atasan mereka siapa? Ya Kapolri. Nah, jadi kalau boleh berharap memang Kapolri kemudian menyimak baik-baik simpulan Komnas HAM lalu mengambil langkah yang tepat untuk itu. Entah itu terkait pidananya, entah itu terkait etiknya. Jangan lupa Sobat DN, kita ini sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Ya. Sudah jadi undang-undang. Nah, lagi-lagi kalau kemudian itu sebatas sebuah dokumen hukum yang kemudian tidak memiliki daya gerak terhadap mekanisme hukum, ya sangat disayangkan lah. Kita lagi-lagi hanya menunggu tentang nasib 8 terpidana seperti apa ya, sementara nasib Ibtu Rudiana CS seperti apa masih jauh di ufuk. Oke, Sobat DN silakan komentar di sini apa saja yang mungkin ingin Sobat DN ketahui dari Komnas HAM. Bocoran dikit nih. Konon nih, tapi saya harus kasih kata konon. Saya berbincang dengan salah satu calon kepala daerah yang kabarnya sih punya akses langsung ke Prabowo Subianto. Aku tahu deh ini. Jadi sebutlah orang dekat mungkin ya, atau mungkin orang kepercayaan. Dari tokoh ini saya dengar langsung dari mulut dia bahwa eksplisit target atau minimal harapan sebelum tanggal 20 Oktober kasus Vina sudah selesai. Sebelum 20 Oktober. Oke. Ternyata kan luput. Ya. Iya. Nah, target itu atau harapan itu luput. Bagaimana kita memaknainya saya juga tidak tahu. Segitu tadi orang dalam mungkin ya. Saya nggak bisa lebih jauh lah yang mengatakan pokoknya orang dekat deh. Paling tidak dia membangun impresi, membangun kesan bahwa dia orang dekat dan dia punya ruang untuk komunikasi langsung dengan Prabowo Subianto. Ya, selain putusan MA terkait PK terpidana, tentunya yang ditunggu-tunggu oleh Sobat DN adalah putusan Polri yang katanya akan diumumkan segera juga. Sudah ada mungkin firasat lagi mungkin Mas Riza. Belum deh, kayaknya saat ini saya belum punya firasat apapun. Oke, nanti kan sudah pelantikan ya. Harusnya kalau misalkan hitung-hitungan politis ya, apalagi ada Pak Otto di situ. Betul. Nah, kalau Pak Otto kemudian angkat isu ini sebagai isu yang patut atau harus diprioritaskan, ya akan berubah itu ritme pertandingan. Makanya agar Otto Hasibuan punya posisi strategis untuk menyampaikan hal itu, tidak mengundang atau memantik komentar-komentar yang kontraproduktif, maka segera saja Otto Hasibuan mengundurkan diri dari jajaran tim penasihat hukum 8 terpidana. Berbicara murni semata-mata sebagai wakil menteri. Bicara murni sebagai wakil menteri. Berarti kan kita asumsikan perpanjangan lidah presiden kan? Betul. Presidennya sudah menitahkan, ini kita berandai-andai menitahkan, prioritaskan penuntasan kasus Cirebon. Nah gitu ya, semakin menarik Semeton ya. Jadi kalau ini bisa terjadi sebenarnya. Tapi saya curiga tadi ya dengan siapa sih itu yang tanggal 20 ini harus udah selesai, udah kelar. Tapi mungkin ya tidak semua yang kita rencanakan itu bisa berjalan mulus lah. Tapi intinya dengan adanya Pak Otto sekarang ya, mudah-mudahan sih beliau bisalah sebagai memprioritaskan kasus ini begitu. Biar ini cepat selesai, biar tidak merembet kemana-mana, terus akan kemana-mana juga begitu. Tapi yang menarik Semeton ya dalam penyampaiannya tadi Om Reza mengatakan bahwa akan berubah ya judulnya menjadi kasus Ibtu R katanya tadi ya. Dan saya yakin ya mereka sekarang si Ibtu R dan gengnya sekarang tidak bisa tidur nyenyak ya dengan apa yang terjadi sekarang. Terpilihnya Bapak Otto sekarang dan Kamuladi juga di situ akan membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak ya. Tapi yang menarik Semeton ya, ini momen yang luar biasa lah yang lagi viral juga di sosial media. Yang saya juga menonton ini sampai merinding, terharu juga ya menontonnya begitu, bahwa kita harapkan sih mereka selalu sehat walafiat, panjang umur, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini momen beliau berdua. Silakan tonton saja ya. Ini dia videonya. Kang Deddy ya sama Bapak Prabowo. Woi, keren.
Berhenti dong. Kasih waktu. Ya Allah. Teman akrab memang beda ya. Teman kayak saudara itu memang beda. Mereka berdua ini seperti saudara. Keren. Mantap. Langsung dikasih baju. Kapan ya? Saya dikasih baju. Pak Prabowo. Kayaknya idola banget. Salah Bang Prabowo. Salah. Woi. Keren. Jadi begitu sebetulnya ya. Jadi kalau saya sih pribadi ke Prabowo ini dari pertama beliau itu memang mencalonkan wakil juga dulu beliau ya. Yang berapa kali juga beliau mencalonkan diri. Dari situ sampai sekarang ini saya selalu milih lah ya. Emang keren ya. Kalau dalam salah satu pakar mengatakan bahwa beliau itu adalah ningrat politik lah ya. Kita lihat juga dari etikanya, bagaimana tutur bahasanya, sopan santunnya, begitu kan. Walaupun banyak orang menyebut bahwa karakternya keras. Bagi orang-orang yang tidak suka lah begitu ya dengan beliau. Tapi kalau kita lihat keseharian beliau begitu kan, karakternya begitu. Ini mencerminkan lah pemimpin Indonesia lah ya, yang dimana menjunjung tinggi nilai sopan santun juga, tegas tapi tidak melupakan itu sopan santun begitu. Keren ya. Ini juga sama juga dengan Kang Deddy begitu, merakyat. Mudah-mudahan sih mereka berdua selalu dijaga kesehatannya ya, dilindungi panjang umur juga ya, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat menjadikan Indonesia ini sebagai singanya Asia juga bisa tercapai lah ya. Segitu aja video sebetulnya ya. Di akhir video selalu untuk tetap jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.